Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Dila Fitrisya dengan NIM 2003 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Maliku Saleh. Nah, video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pengelolaan Perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pabrik pengolahan kelapa sawit. Ditonton sampai selesai ya. Nah, pada pabrik pengolahan kelapa sawit itu ada beberapa stasiun. Nah, yang pertama itu ada yang namanya stasiun penerimaan bahan baku. Nah, di dalam stasiun penerimaan bahan baku ini, yang pertama kali dijumpai yaitu pos satpam. Nah, pos satpam ini adalah satuan pengaman di dalam sebuah pabrik. Jadi, tamu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik itu akan menjadi tanggung jawab dari satpam tersebut. Nah, mobil TBS atau tandan buah segar yang masuk ke dalam pabrik itu harus menunjukkan SPB-nya terlebih dahulu. SPB itu yaitu surat pengiriman barang. Lalu di pos nanti akan dilakukan pencatatan oleh satpam. Nah, pencatatan ini dilakukan sebagai pertinggal satpam, di mana jikalau ada kesalahan nanti di belakang harinya, maka satpam ini mempunyai data tersebut. Nah, selanjutnya pada stasiun penerimaan bahan baku ini ada yang namanya jembatan timbang. Nah, jembatan timbang ini merupakan alat ukur berat yang sangat viral di dalam sebuah pabrik kelapa sawit, yang menjadi bagian terdepan karena didapat data kuantitas masuk dan keluarnya produk yang dihasilkan. Nah, timbangan ini berfungsi untuk menghitung berat bahan baku yang masuk ke dalam pabrik, yaitu dengan menghitung bruto, tara, dan neto dari tandan buah segar tersebut. Begitu juga dengan yang keluar dari pabrik. Jadi, bruto itu merupakan berat barang dengan truk, tara itu merupakan berat truk kosong, dan neto itu merupakan berat bersih barang. Nah, kemudian dalam pengoperasian timbangan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu dapat dipastikan bahwa kendaraan yang ingin ditimbang itu harus tepat di tengah-tengah timbangan. Nah, yang kedua, dipastikan pula mesin dari kendaraan tersebut dimatikan karena akan ada faktor dari getaran mesin tersebut yang akan menyebabkan hasil timbangan tidak sesuai. Kemudian juga supir harus turun dari truk tersebut. Jadi, setiap truk TBS atau CPO yang masuk ke dalam pabrik kelapa sawit itu mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk itu masuk ke dalam pabrik dan juga ketika truk itu keluar dari pabrik. Selanjutnya, proses penerimaan buah. Nah, setelah proses penimbangan TBS atau tandan buah segar, kemudian dibongkar di lantai afron atau veron untuk dilakukan sortasi. Lalu, buah didorong dengan loader menuju FFB elevator. Nah, lantai afron atau veron berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem FIFO. Selanjutnya masuk pada proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Nah, pada proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima. Nah, fungsi dari sortasi ini adalah yang pertama itu sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Fungsi yang kedua yaitu dapat membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan, serta mengendalikan buah yang di luar kriteria. Nah, untuk TBS yang diberi dari pihak ketiga itu, proses sortasinya dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu dan kurang dari 7 kg, buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang sebagai tara. Kriteria matang panen sangat menentukan di dalam pencapaian rendemen minyak dan rendemen inti. Hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap updeling, pemasok, dan membuat material balance atau analisa tandan untuk setiap tahun tanam
dan setiap afdeling kebun. Nah, yang terakhir pada stasiun penerimaan bahan baku ini ada yang namanya elevator FFB. Nah, elevator FFB ini berguna untuk mengangkat TBS atau tandan buah segar dari lantai afron atau veron ke bejana rebusan sterilizer. Nah, satu unit elevator FFB ini melayani pengisian 3 bejana rebusan sterilizer. Nah, selanjutnya ada stasiun perebusan. Nah, di dalam stasiun perebusan ini yang pertama kali itu ada namanya sterilizer. Sterilizer berbentuk vertikal adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Nah, steam yang digunakan adalah dengan tekanan 1,8 sampai 2 kg per cm kuadrat. Dan suhunya itu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Nah, bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, dan pipa kondensat. Kemudian sistem perebusan juga menggunakan sistem 3 puncak atau triple peak. Adapun tujuan dari proses perebusan atau sterilizer yaitu yang pertama ada untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya. Nah, yang kedua menurunkan kadar kandungan air dalam buah. Yang ketiga untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Yang keempat mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan. Yang kelima untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses pengempaan dengan menggunakan buah dan melepaskan mesokarp dari nut. Yang keenam untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Yang ketujuh untuk suplai bagi ketersediaan buah terebus. Dalam perebusan dikenal 3 sistem, yaitu single peak, double peak, dan triple peak. Yang biasanya digunakan adalah sistem 3 puncak yaitu triple peak karena bisa dibilang paling sempurna. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan perebusan 3 puncak ini adalah yang pertama itu tahap yang pertama pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Nah, tahap yang kedua pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Nah, tahap 3 yaitu pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan. Nah, cara ini tuh dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna, mengingat kerapatan berondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid. Nah, untuk mencapai kematangan perebusan berondolan bagian dalam diperlukan panas yang cukup. Pembuangan air konsentrat dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Nah, pada puncak ketiga digunakan untuk sterilisasi adalah memakan waktu sebanyak 75 sampai 80 menit. Sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan adalah 110 sampai 120 menit. Nah, selanjutnya pada stasiun perebusan ada yang namanya bunch conveyor. Nah, bunch conveyor ini adalah alat untuk menghantarkan TBS atau tandan buah segar dari bejana rebusan atau sterilizer menuju proses pemipilan atau stripper. Nah, penggunaan bunch conveyor ini harus kontinu karena agar kapasitas pabrik ini dapat berproses selanjutnya dan tidak mengganggu proses tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya stasiun penebahan atau stripper. Nah, stripper ini berfungsi untuk memisahkan berondolan dari janjangannya. Dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar stripper dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas pada ketinggian tertentu. Nah, kemudian janjangan tersebut jatuh karena gaya gravitasi. Nah, proses ini itu terjadi secara berulang di dalam alat penebahan stripper yang berputar dengan kecepatan kurang lebih 23 rpm. Nah, berondolan yang terpisah akan keluar melalui kisi-kisi stripper yang jaraknya itu sekitar 50 mm
dan akan masuk ke conveyor under the riser, berondolan akan menuju ke fruit elevator untuk diolah. Dalam pengoperasian alat penebah ini ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu sewaktu diputar tandan buah dalam alat penebah harus mencapai ketinggian maksimal sebelum jatuh. Nah, yang kedua itu pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Nah, untuk mencapai hasil penebahan yang sempurna, kita juga perlu tahu nih, hal-hal apa yang dapat menyebabkan hasil penebahan ini kurang sempurna. Nah, yang pertama itu pengaturan kecepatan dari umpan TBR. Yang kedua, kemiringan sudut pengarah dan speed. Nah, yang ketiga, kebersihan kisi-kisi. Pada stasiun penebahan ini, yang pertama kali dijumpai itu ada yang namanya conveyor under stripper. Nah, conveyor ini terletak tepat berada di bawah drum stripper. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya itu sebagai penampung berondolan rebus yang telah terpipil oleh drum stripper. Nah, conveyor ini juga berfungsi sebagai alat transportasi berondolan rebus menuju bottom cross conveyor. Nah, selanjutnya bottom cross conveyor. Nah, conveyor ini tuh tepat berada di ujung conveyor under stripper. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya itu sebagai penghubung antara conveyor under riser untuk membawa berondolan rebusan dari conveyor under stripper menuju fluid elevator. Oke, selanjutnya ada namanya empty bunch conveyor. Nah, tandan kosong yang telah terpipil akan terdorong keluar dari drum riser dan akan masuk ke empty bunch conveyor yang tepat berada di bawah drum stripper. Lalu tandan kosong akan dibawa ke empty bunch hopper. Nah, di empty bunch hopper ini tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tandan kosong dapat digunakan sebagai musla atau pupuk di kebun. Nah, setelah dari stasiun penebahan, maka sekarang masuk pada stasiun press. Nah, di stasiun press itu yang pertama kali ada fruitless elevator. Nah, berondolan rebus yang telah dibawa oleh bottom cross conveyor selanjutnya akan menuju fruitless elevator. Nah, alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa berondolan rebus menuju cross conveyor to register. Alat ini itu bergerak vertikal dan dilengkapi dengan bucket-bucket penampung sebagai tempat bahan baku yang akan dibawa. Nah, yang kedua di stasiun press itu ada yang namanya cross conveyor to register. Nah, conveyor ini berfungsi sebagai penghubung antara register dan fruit elevator. Nah, yang ketiga itu ada digester. Nah, digester ini mempunyai poros pemutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengaduk. Proses pengadukan berlangsung akibat adanya gesekan antara parang dengan berondolan dan adanya tekanan gaya gravitasi berat dari berondolan dalam bejana sambil dipanaskan dengan steam. Nah, tujuannya apa? Tujuan pengadukan adalah melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah dengan biji, serta meniriskan minyak dari daging buah agar mudah diproses dalam pengemaan. Nah, jumlah parang pengaduk dalam satu buah digester itu terdiri dari 5 pasang parang pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Jadi totalnya itu ada 6 parang. Nah, letak parang-parang ini dibuat bersilang antara pasangan yang satu dengan yang lainnya agar daya aduk cukup besar dan sempurna. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja digester. Apa itu faktor-faktornya? Nah, yang pertama itu ada volume buah dalam digester. Yang kedua ada temperatur atau steam. Dan yang ketiga ada kematangan buah yang sudah direbus. Nah, kemudian apa sih fungsi dari digester? Nah, fungsi dari digester ini sebagai melumatkan daging buah, kemudian bisa sebagai memisahkan daging buah dengan biji, dan mempermudah proses di press.
Nah, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja digister. Yang pertama itu kondisi pisau pengaduk digister. Nah, jika dia sudah pendek dan tipis, maka harus segera diganti. Nah, yang kedua, pada digister minimal berisi 3/4 ATW 75% dari volume digister agar pisau bagian atas tertutupi oleh brondolan ini. Ini dilakukan agar pisau yang atas berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga ada temperatur. Nah, temperatur ini harus dijaga pada suhu 90 atau 95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Nah, temperatur dalam digister dijaga dengan menginjeksikan steam ataupun dengan menggunakan steam jacket. Nah, selanjutnya yang keempat ada kematangan buah yang sudah direbus. Yang kelima ada kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm. Yang keenam yaitu kondisi partikum penahan pada dinding digister. Yang ketujuh yaitu waktu pengadukan itu sekitar 15-20 menit. Nah, selanjutnya dalam pengadukan juga ada cara-cara tertentunya. Nah, pengadukan yang baik itu dilaksanakan pada kondisi yang pertama digister selalu dalam keadaan penuh dan suhu itu sekitar 90-95 derajat Celcius. Nah, selanjutnya di stasiun press itu ada yang namanya pengempaan atau screw press. Nah, screw press ini berfungsi untuk mengeras minyak dari mesocup dengan cara dipres. Nah, dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hydraulic horn dengan besar tekanan itu sekitar 40-50 ampere. Nah, tekanan pada press harus dijaga agar tidak terjadi losis minyak pada ampas press. Nah, apabila tekanan pada press berkurang, maka minyak tidak akan keluar dengan maksimal dan membuat losis minyak pada serat tinggi. Kalau tekanan pada press tinggi, maka akan membuat biji menjadi pecah dan inti pecah sehingga losis pada biji meningkat. Nah, minyak kasar yang diperoleh dialirkan ke stasiun klarifikasi. Nah, sedangkan ampas press itu diteruskan ke cake breaker conveyor dan operasional screw press itu menyesuaikan digister. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja press. Nah, yang pertama itu ada kondisi warm screw press. Yang kedua ada tekanan dan kualitas mutu buah atau perebusan. Yang ketiga ada tekanan cone. Yang keempat ada air delusi. Nah, air delusi ini berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak. Nah, jika air delusi terlalu sedikit, maka minyak yang dihasilkan lebih murni, tetapi losis minyak tinggi. Temperatur air delusi juga harus dijaga 95 derajat Celcius penambahan. Nah, kemudian ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu ada ampas kempa atau press cake harus keluar merata di sekitar konus. Nah, yang kedua, tekanan hidrolik pada akumulator itu sekitar 40-50 ampere. Nah, yang ketiga, bila screw press harus berhenti lama, maka screw press harus dikosongkan. Nah, selanjutnya di stasiun press ini ada juga yang namanya oil gather oil. Nah, gather ini berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press. Nah, dia juga sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke central tank. Nah, setelah dari stasiun press, selanjutnya itu masuk pada stasiun klarifikasi. Nah, pada stasiun klarifikasi ini, yang pertama ada central tank. Nah, central tank ini berfungsi sebagai penangkap pasir. Nah, minyak kasar yang keluar dari press dialirkan dengan oil gather menuju central tank. Temperatur pada central tank ini harus mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke central tank 1 akan diendapkan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke central tank kedua, dan pasir akan mengendap ke bawah untuk blow down. Nah, blow down ini dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke vibroseparator. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas central tank. Nah, yang pertama itu temperatur, yang kedua suhu air pengencer, dan yang ketiga pembuangan pasir secara rutin. Kemudian alat yang kedua pada stasiun klarifikasi itu yaitu vibrating amco. Nah, vibrating amco ini berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar atau crude oil.
Nah, dari serabut-serabut dan dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Nah, jenis-jenis vibrating AMCO ini ada 3, yaitu single deck, double deck, dan triple deck. Selanjutnya yang ketiga ada crude oil tank. Nah, crude oil tank ini berfungsi sebagai penurunan kadar NOS pada minyak. NOS akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompa menuju clarifier tank. Bagian dalam dari crude oil tank ini harus dilengkapi sistem pemanas steam coil dan steam injection. Juga suhu crude oil tank ini sebaiknya 95 derajat Celcius. Blow down pada tangki ini dilakukan 6 hari sekali. Nah, selanjutnya yang keempat ada continuous tank. Nah, continuous tank ini berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge, dan NOS secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Nah, berat jenis yang tinggi akan mengendap pada bagian paling bawah, dan berat jenis yang rendah akan berada pada bagian tengah tangki, dan minyak yang memiliki berat jenis sangat rendah akan berada pada bagian atas. Pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan sludge. Nah, untuk mengetahui kinerja continuous tank, ada indikator yang digunakan, yaitu kandungan minyak pada sludge underflow maksimal 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank ini sebaiknya 30-50 cm. Baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Di dalam continuous tank terdapat pengaduk yang bergerak dengan kecepatan 4 rpm. Hal ini dilakukan agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang terjebak di sludge. Apabila putaran terlalu cepat, maka akan membuat sludge bercampur dengan minyak. Panas yang harus dijaga dan dipertahankan sekitar 90-95 derajat Celcius agar proses pemisahan lancar. Pada tangki ini dilakukan analisa laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOS sudah tinggi, maka dilakukan blow down dan dialirkan ke disintage. Kemudian hal yang perlu diperhatikan pada continuous tank ini yaitu air dilusi, kecepatan pengaduk, steam yang masuk, drain atau blow down, dan temperatur. Nah, yang kelima itu ada oil tank. Minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Nah, oil tank ini berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Nah, minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4. Kotoran dan partikel sludge akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4. Sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 akan dipompakan ke oil tank nomor 3 untuk diendapkan dan dimasak selama 90 menit. Nah, minyak dari oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2 untuk disirkulasi mengurangi kadar air. Selama sirkulasi, suhu tetap terjaga pada 95 derajat Celcius. Nah, setelah selesai sirkulasi minyak akan dipompakan ke oil blower oil tank nomor 1 untuk cadangan. Nah, hasil blow down akan dialirkan ke monotank untuk selanjutnya akan dipompakan ke continuous tank. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank adalah temperatur, kondisi steam coil, dan blow down. Nah, selanjutnya yang keenam ada oil blower. Nah, minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blower. Nah, oil blower ini berfungsi mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara udara luar oil blower dengan udara dalam. Nah, tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Pada tekanan yang rendah, fluida akan lebih cepat menguap meskipun belum mencapai titik didihnya. Nah, minyak dan air memiliki titik didih yang berbeda. Minyak memiliki titik didih lebih tinggi dari air sehingga minyak tidak terikut menguap dengan air. Pada saat minyak terpisah ke oil blower, minyak akan dispray ke oil blower melalui nozzle, sehingga air di dalam minyak akan mudah menguap dan terpisah oleh blower selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampung air.
Karena titik-titik minyak lebih besar daripada air, maka minyak tidak menguap dan jatuh ke bawah dihisap oleh oil transfer pump yang kemudian mengalir ke daily tank. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada oil transfer pump. Nah, minyak yang telah diproses di oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk flow tank untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut, dan selanjutnya minyak akan mengalir menuju bak penampung sebelum ditransfer menuju stock tank atau langsung menuju daily tank, di mana pada saat proses pemompaan terjadi pendinginan minyak atau oil cooler untuk menurunkan suhu minyak sebelum disimpan di tangki timbun atau storage tank. Kemudian yang kedelapan ada stock tank atau tangki timbun. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan pada stock tank adalah yang pertama, kebersihan tangki. Nah, stock tank harus dibersihkan secara rutin karena kebersihan tangki merupakan yang pertama ada kebersihan tangki. Stock tank harus dibersihkan secara rutin karena kebersihan tangki mempengaruhi kenaikan kadar FFA dan kotoran. Nah, yang kedua, kondisi steam coil. Nah, kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO. Dan yang ketiga yaitu temperatur. Nah, temperaturnya itu sekitar 40-60 derajat Celcius. Nah, yang kesembilan ada daily tank atau tangki transfer. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dari stok tank sebelum ditransfer ke truk tangki. Nah, kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran atau tersumbatnya steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air dan kotoran pada CPO. Temperatur harus tetap terjaga sekitar 40-60 derajat Celcius karena bila lebih maka akan dapat merusak kualitas dan nilai Dobby akan tinggi yang berpengaruh terhadap warna dan aroma CPO. Nah, setelah dari stasiun klarifikasi, maka masuk pada pengolahan sludge. Nah, di pengolahan sludge ini yang pertama ada sludge tank. Nah, sludge tank ini berfungsi sebagai tempat penampung sludge sementara sebelum diolah di center. Dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh pada suhu 80-95 derajat Celcius. Terjadi proses pengendapan pada bagian bawah sludge tank, yaitu sludge dan NOS. Dari dasar tangki dipompakan ke balance tank untuk umpan di center. Nah, lalu akan dilakukan blowdown apabila endapan NOS pada dasar sludge tank telah sangat kental. Sludge hasil pengendapan akan dipompakan ke balance tank. Nah, selanjutnya yang kedua ada balance tank. Nah, balance tank ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum diolah ke descenter. Nah, balance tank ini juga berfungsi untuk penyeimbangan laju aliran fluida sludge yang masuk menjadi umpan descenter agar konstan dan kontinu. Karena bila terjadi masalah pada fluida sludge, umpan descenter otomatis akan mempengaruhi kapasitas yang tercapai oleh descenter. Kemudian yang ketiga ada descenter. Sludge paste yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh descenter. Nah, alat ini memisahkan fraksi minyak atau crude oil, fraksi cair atau water paste, dan fraksi padat atau solid. Nah, prinsip kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dalam putaran kurang lebih 3.500 rpm dan karena berat jenis yang berbeda. Nah, kebersihan dalam pengoperasian descenter ini dipengaruhi oleh yang pertama, komposisi umpan yang akan diolah. Karena rasio di antara minyak, air, dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Yang kedua yaitu fungsi alat descenter tersebut. Dan yang ketiga yaitu perimbangan kapasitas alat dengan jumlah alat yang diolah. Nah, selanjutnya yang keempat ada solid conveyor dan solid hopper. Nah, solid conveyor ini berfungsi untuk sebagai alat pemindahan solid hasil pemisahan dari descenter untuk dibawa ke solid hopper sebagai tempat penampungan sementara solid sebelum diangkut ke lapangan sebagai pupuk oleh trailer.
Nah, selanjutnya yang kelima ada water paste tank. Nah, water paste tank ini adalah tangki sebagai tempat penampungan water paste hasil dari pemisahan disenter yang masih mengandung minyak. Water paste hasil dari disenter akan diolah, kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh sludge separator. Nah, selanjutnya yang keenam ada sludge separator. Nah, water paste akan diumpankan untuk umpan sludge separator. Sludge separator adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water paste dengan cara sentrifugasi dengan diputar 4200 rpm, di mana minyak, air, dan NOS dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros, dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam poros. Nah, kapasitas sludge separator ini ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan. Nah, ukuran nozzle dipakai sekecil mungkin untuk meminimumkan kehilangan minyak pada drap buang sludge separator. Nah, pengoperasian sludge separator dengan cara membuka keran air penuh dan mengatur keran umpan sludge separator dikontrol melalui sudut flap pada sage glass air membentuk 150. Nah, proses pemisahan sludge ditentukan dengan adanya balance water dan minyak keluar melalui paring disk. Minyak akan keluar dan langsung dipompakan ke monotank, sedangkan NOS akan dipompakan ke disintage tank. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada monotank. Minyak hasil pemisahan disenter, sludge separator, dan hasil pengutipan dari flood langsung mengalir ke monotank. Nah, minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotank ini juga terjadi proses pengendapan kotoran dan sludge yang masih terikut dalam minyak yang kemudian akan dibuang ke parit menuju vat pit. Nah, yang kedelapan ada disintage tank. Nah, disintage tank ini berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air delusi pada stasiun pres disintage tank, juga menampung glue down dari continuous tank, sludge tank, dan water paste tank, dan lumpur dari sludge separator untuk kembali dilakukan pengendapan untuk memisahkan minyak dan mengutipnya kembali dan dialirkan ke continuous tank, sementara sisanya dialirkan ke vat pit. Nah, selanjutnya yang kesembilan ada vat pit. Nah, vat pit ini berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari disintage tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Vat pit ini terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat-sekat. Gunanya sekat ini untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendap kotoran. Minyak yang terkutip akan dipompa ke disintage tank. Nah, setelah dari pengolahan sludge, maka selanjutnya masuk pada stasiun pengolahan biji. Nah, di stasiun pengolahan biji ini yang pertama kali dijumpai yaitu cake breaker conveyor atau CBC. Nah, ampas kempa dari stasiun press akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke depere carper. Nah, cake breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke depere carper, serta memecahkan gumpalan cake dari presan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Fiber akan terhisap oleh separating column untuk selanjutnya dibawa ke fiber cyclone sebagai bahan bakar boiler. Sedangkan nut akan jatuh menuju depere carper untuk selanjutnya akan dibersihkan serabut-serabut halus yang masih menempel pada bagian luar nut yang dapat meredam lemparan dari ripple mill dan nut cracker sebagai alat pemecah. Nah, yang kedua yaitu ada separating column. Nah, fiber yang telah dipisahkan dengan nut akan dibawa cake breaker conveyor menuju separating column. Nah, alat ini itu berfungsi untuk menghisap fiber. Nah, pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fiber cyclone dengan pengaturan dari airlock. Penghisapan dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis, di mana berat jenis paling ringan fiber akan terpisah dari fiber cyclone. Nah, serabut yang terhisap langsung dibawa menuju airlock. Lalu
fiber akan dibawa oleh conveyor untuk menjadi bahan bakar boiler, dan nut berat akan jatuh ke bawah dan akan langsung masuk ke depericarper. Nah, yang ketiga itu ada depericarper. Depericarper ini berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Putaran depericarper yaitu 15 rpm. Nah, di dalam depericarper ini terdapat sudu-sudu yang digunakan untuk membawa nut berjalan ke ujung dari depericarper yang terdapat lubang-lubang sebagai tempat masuknya nut yang sudah dipisahkan dengan kotoran dan fiber. Nah, yang keempat itu ada wet nut elevator. Nah, nut yang telah diproses di depericarper akan jatuh di bawah menuju wet nut elevator, dan wet nut elevator akan membawa nut menuju nut silo. Yang kelima yaitu wet nut conveyor. Nah, wet nut conveyor ini tepat berada di ujung wet nut elevator. Fungsinya apa? Nah, berfungsi sebagai penghubung antara nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Nah, yang keenam ada nut silo. Nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nut nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang dan inti terpisah atau koplak yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nut cracker. Nah, yang ketujuh ada nut dry conveyor. Nah, nut dry conveyor ini tepat berada di bawah nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2 yang berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo. Nah, yang kedelapan ada nut dry elevator. Nut dry elevator berfungsi untuk mengangkat nut telah dipanaskan di nut silo menuju nut grading drum untuk selanjutnya diklarifikasikan menurut besar dan kecilnya nut. Yang kesembilan ada nut grading. Nah, apa sih fungsi dari nut grading? Nah, fungsi dari nut grading ini untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan nut cracker. Lubang 1 untuk nut dengan diameter yang kecil, lubang 2 untuk nut dengan diameter sedang. Dua lubang ini untuk umpan ripple mill 1 dan 2. Sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar atau nut lubang ini untuk umpan nut cracker. Nah, nut grading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini terjadi karena adanya putaran dan lubang dari drum dengan diameter berbeda. Nah, yang ke-10 ada ripple mill. Nut yang berasal dari nut grading akan menjadi umpan untuk dihancurkan cangkangnya di ripple mill. Alat ini berfungsi untuk memecahkan nut dengan cara menggiling. Nut yang masuk ripple mill akan digiling oleh rotor bar ripple mill dan ditahan dengan stator bar ripple mill yang memiliki permukaan yang kasar yang menyebabkan terjadinya pecahnya nut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pemecahan, yaitu yang pertama jarak atau clearance antara rotor dengan stator, yang kedua RPM, yang ketiga tingkat kekeringan nut. Nah, pengukuran besarnya jarak harus dilakukan berdasarkan bahan baku yang masuk agar nut dapat pecah sempurna. Kemudian yang ke-11 ada nut cracker. Nah, alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem memparan biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker. Dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah. Kadar air biji yang rendah akan lebih mudah dipecahkan dan menghasilkan inti utuh, dan sebaliknya bila kadar air yang tinggi akan mengakibatkan biji akan lebih sulit dipecahkan dan sering menghasilkan biji pecah dan inti lekat yang menyebabkan kehilangan kernel akan meningkat. Pemecahan biji di atas kapasitas yang sudah ditetapkan akan menurunkan efisiensi pemecahan biji, yaitu sering terjadi biji utuh dan inti lekat dengan presentasi yang besar. Nah, yang ke-12 ada crack mixture conveyor 1 dan 2. Nah, crack mixture conveyor adalah yang membawa campuran antara inti utuh, inti pecah, biji utuh, biji pecah, biji setengah pecah, dan cangkang yang selanjutnya akan dipisahkan melalui proses selanjutnya. Nah, yang ke-13 itu ada LTDS. Nah, fungsinya apa? Nah, LTDS ini berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS.
silent yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya, sehingga pemecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju airlock, dan akhirnya jatuh ke horizontal cell conveyor menuju stasiun boiler. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LTDS ini, yaitu yang pertama hisapan atau dapur airlock dan fan, yang kedua yaitu kebocoran ducting dan kualitas serta kuantitas umpan masuk. Nah, yang ke-14 ada kaibat. Nah, kaibat ini adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah lempung atau liat. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke kaibat. Di kaibat terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dan cangkang dan cairan tanah lempung atau liat. Cairan tanah lempung atau liat media memisah yang memiliki berat jenis di antara cangkang dan inti. Berat jenis cairan tanah lempung atau liat ini dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan larutan atau menaikkan viskositas cairan lumpur tersebut. Lumpur dari tanah lempung atau liat yang baik memiliki 1,120 km per liter. Nah, yang ke-15 adalah kernel conveyor. Nah, kernel conveyor ini berfungsi sebagai alat transfer inti basah dari kaibat menuju kernel elevator. Nah, yang ke-16 ada kernel elevator, yaitu alat angkut yang membawa inti basah dari kernel conveyor menuju kernel dryer. Nah, yang ke-17 ada kernel dryer. Nah, kernel dryer ini berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Temperatur kernel dryer itu sebesar 80 derajat Celcius. Ini dilakukan agar pengeringan pada inti sempurna sampai pada dalam intinya. Kadar air inti maksimal 7%, kapasitas kernel dryer 10 ton. Nah, yang ke-18 ada pneumatic blower. Nah, kadar kotoran yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maksimal 5%. Prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS, yaitu pemisah cangkang dari inti dengan sistem kering. Karena perbedaan berat jenis cangkang pada inti kering akan jatuh ke bawah, sedangkan inti kering akan terikut oleh hisapan blower menuju kernel bin. Nah, yang ke-19 ada kernel bin. Kernel bin ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bin sebaiknya dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam storage lembab yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti. Yang ke-20 ada cell grading. Nah, cell grading ini adalah alat berbentuk tromol untuk memisahkan kernel yang terikut dari cangkang sesuai ukuran diameter inti. Nah, yang ke-21 horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor. Nah, horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor ini adalah alat transfer yang membawa sel atau cangkang dari LTDS dan kaibat menuju conveyor bahan bakar boiler. Selanjutnya yaitu stasiun boiler. Boiler adalah bejana pertekanan yang dihasilkan oleh daya penguapan air yang ada di dalamnya yang dipanaskan secara terus-menerus. Boiler disebut juga sebagai penghasil uap. Nah, menurut tekanan kerjanya, boiler ini dikategorikan menjadi 5 kelas. Yang pertama yaitu low pressure, yang kedua medium pressure, yang ketiga high pressure, yang keempat super high pressure, dan yang kelima super critical pressure. Menurut penggunaan pipanya, boiler ini dibagi atas 3 kelas. Yang pertama, fire tube boiler, yang kedua, combi boiler, dan yang ketiga, water tube boiler. Di dalam boiler ini ada yang namanya sumber air. Nah, air yang digunakan boiler untuk menghasilkan uap dan air untuk proses pengolahan seperti sumur bor. Nah, yang kedua itu ada water tower. Nah, water tower ini digunakan agar tekanan air yang masuk ke instalasi pengolahan memiliki tekanan karena adanya dorongan dari berat jenis air dan ketinggian yang dimiliki water tower. Selain itu, water tower ini berfungsi sebagai balance tank untuk menjaga
dalam kontinuitas air untuk proses pengolahan dan sebagai cadangan air untuk domestik. Kemudian dalam pabrik pengolahan kelapa sawit itu ada yang namanya kamar mesin. Nah, sumber pembangkit tenaga listrik yang lazim digunakan itu ada dua jenis. Yang pertama itu turbo generator atau steam turbine generator. Nah, fungsinya itu sebagai sumber pembangkit tenaga listrik utama yang digunakan di pabrik kelapa sawit, di mana alat ini itu biasanya bekerja karena adanya uap dan boiler. Nah, prinsip kerja alat ini adalah mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik, dan energi mekanik dirubah lagi menjadi listrik. Nah, yang kedua itu adalah diesel genset. Diesel genset ini merupakan sumber tenaga listrik utama pada saat turbo alternator tidak beroperasi dan membantu turbo generator saat mengalami kekurangan power. Selanjutnya yaitu stasiun pengolahan limbah. Nah, di stasiun pengolahan limbah ini yang pertama ada pengolahan limbah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menetralisir parameter limbah pengolahan yang masih terkandung dalam cairan limbah sebelum dibuang ke perairan umum seperti sungai. Nah, tujuan pengolahan limbah ini adalah yang pertama menghilangkan bahan terapung dan tersuspensi, yang kedua yaitu mengolah bahan organik yang majemuk yang dapat mengalami biodegradasi, yang ketiga menghilangkan mikroba patogen dan mengurangi kandungan minyak, yang keempat meningkatkan pengertian mengenai dampak yang ditimbulkan oleh limbah terhadap lingkungan, yang kelima yaitu melestarikan sumber daya alam dan mengembangkan berbagai metode yang sesuai, dan yang keenam yaitu meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh-pengaruh jangka panjang limbah. Adapun sumber-sumber limbah yang ada di PKS adalah yang pertama stasiun sterilizer yaitu limbah cair, yang kedua stasiun klarifikasi yaitu limbah cair dan limbah padat, dan stasiun kernel yaitu limbah padat. Limbah yang dihasilkan oleh PKS berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa cangkang dan fiber yang digunakan sebagai bahan bakar boiler. Tanam kosong dimanfaatkan kembali sebagai pupuk untuk tanaman. Nah, limbah cair yang dihasilkan harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan dan tidak dapat dibuang secara langsung ke sungai karena dapat mencemari sungai. Parameter yang menjadi indikator kontrol untuk membuang limbah cair adalah angka biological oxygen demand atau BOD, pH, dan COD. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja effluent treatment adalah yang pertama itu temperatur. Nah, untuk mengendalikan suhu dilakukan dengan menggunakan cooling tower dan resirkulasi. Yang kedua yaitu pH, yang ketiga kedalaman kolam, yang keempat sistem distribusi, yang kelima kondisi pompa, yang keenam kualitas dan kuantitas umpan, dan yang ketujuh yaitu jumlah dan kondisi bakteri. Nah, yang kedua dalam stasiun pengolahan limbah yaitu tahapan-tahapan pengolahan dan pengendalian limbah. Yang pertama itu pendinginan. Nah, limbah cair yang telah dikutip minyaknya pada oil grab atau fat feed mempunyai karakteristik pH yaitu 4 sampai 4,5. Suhunya itu 70 sampai 80 derajat Celcius. Sebelum limbah dialirkan ke kolam pengasaman, suhunya itu diturunkan menjadi 40 sampai 45 derajat Celcius agar bakteri mesopiklik dapat berkembang dengan baik. Nah, yang kedua yaitu pengasaman. Setelah dari menara atau kolam pendingin, limbah akan mengalir ke kolam pengasaman yang berfungsi sebagai proses prakondisi bagi limbah sebelum masuk ke kolam anaerobik. Pada kolam ini limbah akan dirombak menjadi VFA. Nah, yang ketiga ada resirkulasi. Nah, ini itu dilakukan dengan mengalirkan cairan dari kolam anaerobik yang berakhir ke saluran masuk kolam pengasaman yang bertujuan untuk menaikkan pH dan membantu pendinginan. Pembiakan bakteri yang akan digunakan dalam proses anaerobik pada awalnya dipelihara dalam suatu tempat yang bertujuan memulai pembiakan bakteri. Dalam pembiakan awal perlu ditambahkan nutrisi yang merupakan sumber energi dalam metabolisme bakteri seperti urea fosfat dan limbah yang telah diencerkan. Setelah bakteri menunjukkan perkembangan dengan indikasi timbulnya gelembung-gelembung gas, biasanya itu 2-4 hari, bakteri tersebut dimasukkan ke dalam kolam pembiakan yang sebelumnya telah diisi dengan limbah matang, yaitu telah mengalami proses pengasaman dan netralisasi dengan pH lebih dari 7, dan selanjutnya dialirkan ke dalam kolam anaerobik.
Nah, yang keempat yaitu proses anaerobik. Dari kolam pengasaman limbah akan mengalir ke kolam anaerobik primer. Karena pH dari kolam pengasaman masih rendah, maka limbah harus dinetralkan dengan cara mencampurkannya dengan limbah keluaran atau pipa output dari kolam anaerobik dengan cara resirkulasi pada hari masukan atau inlet kolam anaerobik. Bersamaan dengan ini, bakteri dari kolam pembiakan dialirkan ke kolam anaerobik. Nah, yang kelima yaitu proses fakultatif. Nah, proses yang terjadi pada kolam ini adalah proses penonaktifan bakteri anaerobik dan prakondisi proses aerobik. Aktivitas ini dapat diketahui dengan indikasi pada permukaan kolam tidak dijumpai skam dan cairan tampak kehijau-hijauan. Nah, yang keenam yaitu proses aerobik. Nah, proses yang terjadi pada kolam aerobik adalah proses aerobik. Pada kolam ini telah tumbuh ganggang dan mikroheterotrop yang membentuk vlog. Hal ini merupakan proses penyediaan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba. Dalam kolam, metode pengadaan oksigen dapat dilakukan secara alami atau menggunakan aerator. Yang ketujuh yaitu masa tinggal. Dari seluruh rangkaian proses tersebut di atas, maka tinggal limbah selama proses berlangsung mulai dari kolam pendinginan sampai air limbah dibuang ke badan penerima kebutuhan waktu masa kurang lebih minimal 100 hari. Nah, setelah dari stasiun pengolahan limbah, selanjutnya yaitu analisa laboratorium. Nah, yang pertama itu ada pemeriksaan mutu TBS. Pemeriksaan kualitas buah dilakukan untuk mengetahui mutu buah yang diterima untuk penalti dan perbaikan kriteria matang panen dari kebun asal TBS. Cara pemeriksaan kualitas ini mengacu pada yang pertama buah mentah yaitu kurang dari 1%, kemudian buah normal yaitu lebih besar dari 98%, kemudian yang ketiga buah busuk yaitu kurang dari 1%, dan yang keempat yaitu berondolan yaitu lebih dari 5%, dan yang kelima yaitu potensi buah. Nah, kemudian yang kedua itu ada pengendalian losis. Sumber-sumber losis yang terjadi selama proses pengolahan di PKS adalah yang pertama losis pada stasiun perebusan atau sterilizer berupa yang pertama oil losis pada air konsedan itu maksimum 0,7%. Kemudian ada EFB yaitu maksimum 0,3%. Kemudian yang kedua yaitu losis pada stasiun penebah atau stripper, yaitu ada buah balon yaitu maksimum 3%, dan oil losis pada tandan kosong maksimum itu 0,3%. Yang ketiga losis pada stasiun press yaitu berupa oil losis pada fiber 4% dan oil losis pada biji maksimum itu 0,5%. Yang keempat ada losis pada stasiun klarifikasi, ada oil losis pada water phase decanter yaitu 1,5%. Kemudian ada oil losis pada solid decenter yaitu 3%. Kemudian ada oil losis pada desentasi yaitu 0,4%. Kemudian yang kelima yaitu losis pada stasiun kernel yaitu berupa kernel losis pada sparating column maksimum itu 1%. Kemudian kernel losis pada dry cell yaitu maksimum 0,5%. Kemudian ada kernel losis pada claybed yaitu maksimum 1%. Kemudian yang keenam yaitu losis pada drap akhir PKS berupa oil losis pada drap akhir yaitu maksimum 0,55%. Nah, yang ketiga dari analisa laboratorium yaitu pengendalian mutu proses. Nah, tujuannya untuk menghasilkan mutu produksi minyak sawit dan inti sawit sesuai dengan standar yang diinginkan. Dilakukan terhadap pengukuran asam lemak bebas atau FFA, kadar air, dan kadar kotoran. Untuk mendapatkan mutu sesuai dengan standar yang diinginkan, maka dilakukan pengendalian selama proses pengolahan, yaitu yang pertama di stasiun rebusan atau sterilizer ada proses perebusan dengan menggunakan triple peak, kemudian tekanan kerja 2 kg per cm kuadrat, kemudian temperatur itu sebesar 110 sampai 120 derajat Celcius, kemudian waktu rebus itu selama 72 menit. Nah, yang kedua yaitu stasiun register. Yang pertama itu waktu pengadukan itu selama 25 menit, kemudian temperatur itu sebesar 80 sampai 90 derajat Celcius, kemudian volume
itu minimal 3/4 bagian, dan ampere itu sebesar 40 ampere. Nah, kemudian yang ketiga yaitu stasiun keempat. Yang pertama itu ada tekanan kon yaitu 50 bar, kemudian ampere itu 29 sampai 30 ampere. Yang ketiga itu temperatur air dilusi yaitu sebesar 90 derajat Celcius. Kemudian ada penambahan air dilusi yaitu 15% sampai 20% per ton TBS. Kemudian ada biji pecah yaitu 15%. Yang keempat yaitu stasiun klarifikasi. Di stasiun klarifikasi yang pertama itu ada sentrap tank, itu temperaturnya 80 sampai 90 derajat Celcius. Yang kedua ada fluid oil tank, yaitu temperaturnya 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian ada continuous tailing tank, yaitu temperaturnya sebesar 80 sampai 90 derajat Celcius dan agitatornya itu sebesar 5 rpm. Kemudian ada oil tank, itu temperaturnya sebesar 90 sampai 95 derajat Celcius. Kemudian kadar air minyak yang keluar itu maksimum 0,10% dan kadar kotoran minyak yang keluar itu maksimum 0,05%. Nah, selanjutnya ada sludge tank, yaitu temperaturnya sebesar 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian ada descenter, yaitu kadar minyak di dalam solid maksimum 3%. Dan yang terakhir ada water phase tank, yaitu kadar minyaknya itu maksimum 1,50%. Kemudian yang kelima yaitu stasiun kernel. Di dalam stasiun kernel ini ada refill mill, yaitu efisiensi pemecahan minimal 97%. Kemudian ada LVDS, yaitu kadar kotoran maksimal 6%, kernel dryer, kemudian temperaturnya itu sebesar 60 sampai 70 derajat Celcius. Kemudian kadar air keluar itu maksimal 7%. Nah, yang terakhir yang nomor 4 yaitu standar mutu CPO dan PKO. Dalam pengendalian mutu minyak sawit dipakai 3 komponen quality factor, yaitu free fatty acid atau FFA, moisture, dan impurities. Untuk inti sawit dipakai 5 komponen yaitu kadar FFA, moisture, impurities, inti pecah, kadar minyak. Kemudian yang terakhir standar minyak sawit ekspor umumnya dihubungkan dengan maksud dan penggunaannya. Sekianlah penjelasan tentang pabrik pengolahan kelapa sawit dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.